Kalau gue bilang, cuma satu informasi di dunia ini yang bisa mengubah hidup lo, gimana? Bisa bikin lo kaya, bisa bikin lo sukses, ya cuma satu informasi aja udah cukup. Lihat deh, di zaman sekarang ini orang-orang yang kita anggap sukses, misalnya Elon Musk, Ronaldo, mereka semua punya satu kualitas atau kebiasaan khusus. Kebiasaan itulah yang mungkin jadi faktor terbesar di balik kesuksesan mereka. Coba pikir, siapa sih orang paling sukses di generasi sekarang? Nama-nama yang gue sebut tadi kan? Anak-anak zaman sekarang mikirnya gitu. Kita juga kan? Karena mereka memang berada di puncak bidangnya masing-masing. Kalau lo perhatiin baik-baik, coba deh pahami. Lo bakal lihat setiap dari mereka punya satu kualitas istimewa. Tahu nggak apa? Mereka semua bicara sama diri sendiri. Iya, sama diri sendiri. Bukan berarti hidup mereka gampang atau mereka selalu sukses di setiap langkah. Tapi dari disiplin mereka, kita bisa lihat betapa seriusnya mereka menjalani hidup. Ngobrol sama diri sendiri itu penting. Mau lagi seneng atau susah, bertanya pada diri sendiri itu krusial banget. Gue nggak tahu seberapa sering lo ngobrol sama diri sendiri. Nggak tahu gimana cara lo nenangin diri pas lagi down. Nggak tahu seberapa besar penyesalan yang lo rasakan setelah ambil keputusan yang salah. Tapi, gue kasih tahu satu hal. Kalau lo nyesel udah buang-buang waktu, berarti lo masih di jalan yang benar. Pikiran lo masih lurus. Tapi kalau setelah buang-buang waktu, lo nggak ngerasa nyesel sama sekali, itu artinya banyak yang kurang dari diri lo. Gue lihat kalau mau mencapai sesuatu dalam hidup, orang butuh semangat, tekad, dan kemauan keras. Perlu ada cinta sama kerjaan sendiri. Pasti ada alasannya kenapa cinta itu harus ada. Bisa jadi karena uang, bukan berarti nggak bisa. Kita seringkali punya persepsi salah, mikir orang yang punya banyak uang itu jahat. Padahal baik buruknya seseorang nggak bisa dinilai dari penampilan luarnya. Sama kayak kita nggak bisa nilai isi buku dari sampulnya, kita juga nggak bisa nilai karakter orang cuma dari luarnya. Orang-orang yang kita lihat sukses dan kaya sekarang, kesuksesan mereka itu bukan hasil kerja seminggu 2 minggu. Coba deh lihat siapapun yang jadi idola lo. Mereka nggak sampai di posisi itu dalam semalam. Butuh waktu lama, butuh kerja keras. Bukan berarti mereka nggak kerja keras. Ya mungkin kerja keras mereka nggak selalu kelihatan sama kita, atau kita nggak ngasih perhatian, nggak peduli. Tapi bukan berarti kerja keras itu nggak perlu. Kalau mau sukses, mau kaya, kerja keras itu wajib, nggak ada jalan pintas. Mau kerja cerdas atau kerja keras, lo tetap harus bekerja. Nggak tahu lo percaya atau enggak, tapi ini fakta, kenyataan mutlak. Di balik kegagalan, penyebab terbesarnya adalah kemalasan. Kemalasan seseorang itu faktor utama kegagalannya. Orang-orang yang gue sebut tadi, mereka semua sangat jauh dari kata malas. Sukses dan malas itu dua hal yang berlawanan. Kalau mau sukses, lo harus buang rasa malas. Kalau mau malas-malasan, ya lupain aja sukses. Lo harus pilih salah satu, lepasin yang satu dan ambil yang lain. Kondisi lagi baik atau buruk, lo harus ngobrol sama diri sendiri. Kalau ada yang nggak beres, lo harus hukum diri lo. Kalau lo berhasil mencapai sesuatu, kasih hadiah buat diri lo. Gini, seseorang bisa waspada dengan dua cara. Pertama, dipaksa oleh keadaan, dan kedua, atas kesadaran sendiri. Tentu lebih baik waspada atas kemauan sendiri. Karena kalau hidup seseorang bergantung sepenuhnya pada keadaan, hidupnya bakal jadi berat banget. Makanya, menurut gue, kita perlu memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Gue mau cerita jujur sama lo, berbagi perasaan gue yang sebenarnya. Tahu nggak apa? Setiap kali gue buang-buang waktu, entah kenapa gue ngerasa nyesal banget. Dan menurut gue itu sifat yang bagus. Menyesal karena buang-buang waktu itu penting, biar kita jadi nggak sering buang-buang waktu lagi. Gue rasa nggak ada orang sukses di dunia ini yang bakal bilang sukses itu nggak butuh kerja keras. Gue rasa nggak ada orang sukses yang bakal ngajarin lo kalau sukses itu nggak perlu usaha. Tentu saja perlu, apapun kerjaan lo. Ya emang benar, kerja keras aja nggak bikin orang kaya. Kerja keras aja nggak bikin orang sukses. Di samping kerja keras, butuh disiplin, konsistensi, dan usaha terus-menerus. Kita emang kerja keras buat nyari peluang, tapi setelah dapat peluangnya, kita malah jadi malas. Padahal justru disitulah faktor terbesar kesuksesan seseorang. Sebelum dapat sesuatu, orang kerja keras banget. Tapi setelah dapat, seharusnya kerja kerasnya dilipat gandakan. Tapi orang malah lupa, malah takut kerja keras. Tanya diri lo sendiri. Setiap kali lo merasa hal-hal negatif di sekitar lo mulai menarik lo, tanyain diri lo, mana yang baik, mana yang buruk. Bukannya lo nggak ngerti atau nggak punya kemampuan buat bedain. Pasti bisa, jelas bisa. Lo tahu apa yang baik buat lo, apa yang benar. Tapi kalau lo tetap milih yang buruk, itu tanggung jawab lo, itu kesalahan lo.
belajarlah buat mengakui itu. Kita kan tahu apa yang baik buat kita. Kita semua tahu. Tapi kalau kita tetap salah, siapa yang harus nanggung akibatnya? Tentu saja kita sendiri. Tanya diri lo sendiri. Kalau mau sukses, kalau mau kaya, bertanya pada diri sendiri itu penting banget. Ngobrol sama diri sendiri itu krusial. Gini, apa yang seluruh dunia pikirkan tentang lo itu nggak penting. Yang penting adalah apa yang lo pikirkan tentang diri lo sendiri. Gue lihat setiap orang sukses yang punya kemampuan buat melakukan hal-hal besar, di awal karir mereka semua dianggap gila. Gue lihat sampai detik-detik sebelum mereka berhasil, semua orang meremehkan mereka. Gue nggak tahu seberapa besar kepercayaan keluarga lo sama lo, tapi yang bisa gue bilang, kebanyakan keluarga itu meremehkan. Saat seluruh dunia mencoba meyakinkan lo dengan hal-hal negatif, saat semua orang bilang lo nggak akan bisa, lo harus bilang ke diri lo, kenapa gue nggak bisa? Lo harus tanya diri lo, kenapa bukan gue? Kenapa gue nggak bisa? Apa yang kurang dari gue? Apa kesalahan atau kekurangan gue? Dengar, kalau lo mau berubah, lo harus tanya diri lo. Lo harus yakinin diri lo. Semua orang berusaha, tapi seberapa ekstra usaha lo itu yang penting. Semua orang berusaha, tapi seberapa konsisten lo itu yang utama. Semua orang berusaha, tapi apakah lo menyerah atau tidak, itu yang jadi penentu. Sebelum nyerah, coba tanya diri lo, apa kerjaan itu benar-benar mustahil buat lo? Tuhan gak akan ngasih beban yang gak bisa lo pikul, gak mungkin kan? Jadi kenapa lo gak percaya sama diri lo sendiri? Lihat deh, orang-orang sukses, orang-orang kaya. Untuk jadi sukses, untuk jadi kaya, nggak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa besar. Coba lihat apa yang mereka lakukan, pahami, dan coba terapkan dalam hidup lo. Kalau mau sukses, mau kaya, lihat orang-orang sukses dan kaya, lihat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tidak lakukan. Coba hindari apa yang mereka hindari, coba lakukan berulang kali apa yang mereka lakukan berulang kali, dan pertahankan kepercayaan pada diri sendiri. Karena di awal, nggak akan ada yang percaya sama lo. Nggak akan ada yang bilang lo bisa. Tapi lo sendiri yang harus bilang ke diri lo, ya gue bisa. Kenapa gue nggak bisa? Kalau semua orang di dunia ini bisa, kenapa gue nggak bisa? Kenapa gue nggak mampu? Untuk sukses dalam hidup butuh sedikit kegilaan. Untuk mencapai hal-hal besar, butuh mentalitas untuk berpikir besar, dan tekad yang kuat untuk itu. Tolong, lihatlah orang-orang sukses. Mereka sudah menunjukkan jalannya. Lihatlah orang-orang kaya. Mereka sudah menunjukkan jalannya. Lihatlah dirimu, Tuhan sudah memberikan kemampuan yang cukup. Sekali lagi gue bilang, tanyalah pada dirimu. Cobalah untuk meyakinkan dirimu secara positif. Cobalah untuk meyakinkan dirimu betapa pentingnya menjauh dari hal-hal buruk. Cobalah untuk meyakinkan dirimu betapa berharganya waktu. Adakah harta yang lebih berharga dari waktu? Lo bisa ambil contoh dari siapapun orang sukses, orang kaya di dunia ini. Mereka semua bicara dengan diri sendiri, mencoba memahami diri sendiri, menarik diri ke arah positif, dan berusaha menjauh dari hal-hal negatif. Sekali lagi gue bilang, untuk sukses, untuk kaya, nggak perlu melakukan hal-hal yang terlalu complicated. Cobalah lakukan apa yang telah dilakukan orang-orang sukses dan kaya, dan cobalah menjauh dari hal-hal yang mereka jauhi. Nah, kalau gue bilang, cara lo berpikir akan menentukan hidup lo, apa lo kaget? Kalau gue bilang, apa yang lo impikan, di mana lo membayangkan diri lo, itu akan menjadi kenyataan. Hidup seseorang, seluruh hidupnya akan menjadi seperti itu. Gini, kalau gue sendiri nggak percaya sama diri gue, seluruh dunia juga nggak akan percaya. Kalau gue bilang, gue nggak bisa, gue nggak mampu. Apa ada di seluruh dunia yang bisa mengubah hidup gue? Nggak akan pernah, nggak akan mungkin. Karakter seseorang terbentuk dari cara berpikirnya. Kalau ada yang bilang cara berpikir itu segalanya, enggak, gue nggak bilang begitu. Tapi cara berpikir itu sangat berarti. Lo mungkin pernah dengar banyak orang hebat bilang, jauhi orang yang nggak punya mimpi, nggak punya tujuan. Percayalah, pandangan gue juga nggak jauh beda. Dan menurut gue, pandangan lo juga harus begitu. Dalam hidup, bermimpi itu perlu. Punya tujuan yang jelas, target yang spesifik, itu perlu. Perlu punya keinginan, hasrat, dan rasa lapar dalam diri. Kita sering bilang kan, semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan. Sebenarnya nggak gitu. Semua yang terjadi di dunia ini atas izin Tuhan. Ya, kamu mau lakukan itu, silahkan. Tapi jangan harap dapat kebaikan dari perbuatan buruk. Jangan harap dapat hasil tanpa kerja keras. Jangan harap sukses kalau milih jadi pemalas. Kita punya kebiasaan buruk. Besok aja deh mulainya. Mulai besok gue bakal berubah total. Kalau memang mau mulai besok, kenapa nggak dari hari ini? Kenapa nggak dari sekarang? Apa nggak bisa kita mikir, nggak, gue mulai dari sekarang? Gini, menurut gue nggak ada manusia yang perfect. Hidup yang lo pengen jalanin nggak akan persis sama seperti yang lo bayangkan. Tapi ya, setiap kali kita melenceng dari jalan, kita harus coba kembali ke jalan yang benar. Kalau kita salah jalan,
kita harus coba kembali ke jalan yang benar. Menyesal setelah buang-buang waktu itu penting. Gue nggak tahu lo percaya atau enggak, tapi ini kenyataan. Penyesalan seseorang itu mencerminkan mentalitasnya. Kalau seseorang menyesal setelah melakukan hal buruk, itu menunjukkan mentalitasnya yang benar. Kalau seseorang menyesal setelah buang-buang waktu, itu juga menunjukkan mentalitasnya yang benar. Dalam hidup, lo mungkin sering dengar orang bilang, di usia ini senang-senang itu yang penting, biar nanti nggak nyesal pas tua karena nggak pernah nikmatin hidup. Enggak, itu mungkin pandangan sebagian orang. Tapi bisa juga sebaliknya. Penyesalannya bukan karena nggak pernah senang-senang. Entah seberapa besar penyesalannya, tapi penyesalan 200% akan datang karena nggak pernah manfaatin waktu itu. Nggak bisa menggunakannya dengan baik. Coba deh tanya orang tua lo, keluarga lo, yang hidupnya masih banyak kekurangan. Mereka semua pasti akan bilang kalau waktu itu sangat berharga bagi mereka. Kalau aja gue bisa manfaatin waktu itu, kalau aja gue bisa gunain waktu itu dengan baik, mungkin hari ini hidup gue bakal lebih indah. Waktu yang kita sia-siakan di masa muda, cara kita menganggap remeh hidup dan menjalaninya dengan santai, itulah yang akan membuat hidup kita jadi sulit di kemudian hari. Gini, kita bisa aja nyalahin orang lain. Kita bisa nuduh orang lain dengan berbagai cara. Entah itu guru kita, keluarga, atau orang-orang di sekitar kita. Tapi setelah beberapa waktu, kita bakal sadar, semuanya ada di tangan kita. Sebagian besar hidup kita ada dalam kendali kita. Jadi kenapa kita nggak jalanin hidup kita sesuai keinginan kita? Keputusan ada di tangan lu, karena ini hidup lu. Waktu harus dimanfaatkan dengan baik. Cobalah jauhi orang-orang yang mau buang-buang waktu berharga lu. Jangan campur adukan pikiran lu dengan pikiran mereka yang menganggap buang-buang waktu itu hal yang baik. Ingat, manusia itu kuat dari dalam, kuat dari pikiran. Punya disiplin dalam hidup itu penting banget. Kita mungkin mikir disiplin itu membosankan. Gue mau lakuin apa aja yang gue mau. Bukan begitu. Untuk menjalani hidup yang baik dan indah, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ya, disiplin itu bisa lu ciptakan sendiri. Lu bisa atur jadwal lu sendiri, bisa fleksibel. Tapi ingat, jangan sampai ada waktu yang terbuang. Ingat, jangan sampai ada penyesalan di masa depan karena hari ini. Ingat, jangan sampai punya pikiran seperti orang malas. Besok aja deh. Mulai besok gue bakal berubah total. Besok itu gak pernah datang. Besok itu lama-lama jadi hari ini. Apa lu gak lihat? Apa lu gak ngerti? Tentu kita ngerti. Kita ngerti tapi pura-pura gak ngerti. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kita mau bohongin diri sendiri? Apa untungnya? Tahu nggak? Musuh terbesar manusia itu dirinya sendiri. Iya, nggak ada musuh yang lebih besar dari diri sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Tolong, coba pahami dirimu. Coba cari dirimu di dalam dirimu. Mulailah manfaatkan waktumu dengan benar. Cobalah untuk dewasa secara mental. Jaga pikiranmu tetap positif dan mulailah berpikir seperti orang-orang positif. Jadilah bertanggung jawab untuk mengubah dirimu sendiri. Sebelum menyalahkan orang lain, kalau memang ada yang perlu disalahkan, salahkan dirimu sendiri. Agar tidak menyesal, waspadalah dari sekarang. Kamu pasti mengerti apa yang terbaik untukmu. Setiap orang mengerti apa yang terbaik untuk dirinya. Sekali lagi gue bilang, cara berpikir manusia adalah segalanya. Bagaimana kamu berpikir, itu sangat penting, itu sangat perlu, itu sangat mempengaruhi hidupmu. Kalau aja gue bisa menjelaskannya, betapa besar pengaruh pikiran kita terhadap hidup kita, kalau aja gue bisa menjelaskannya. Tapi ya, waktu yang akan menjelaskannya. Tapi tahu nggak, lebih baik paham sendiri sebelum waktu yang menjelaskan. Karena saat waktu mulai menjelaskan, kita sudah tidak punya waktu lagi. Dan saat seseorang mulai menjelaskan pada dirinya sendiri, hidupnya tidak butuh waktu lama untuk berubah. Ya, hidup ini milikmu, keputusannya juga harus milikmu. Tentu saja, keputusan harus ada di tanganmu. Tapi coba pikirkan, seberapa besar pengaruh cara berpikirmu terhadap hidupmu? Menurutku, keadaan telah membuatmu jauh lebih dewasa. Mulailah manfaatkan kedewasaan mentalmu itu dengan cara yang dewasa. Cobalah untuk mengendalikan sepenuhnya pikiranmu. Cobalah untuk mengubah dirimu. Jaga dirimu baik-baik dan usahakan untuk selalu bahagia. Cobalah punya pandangan yang baik tentang dirimu sendiri. Cobalah berpikir positif. Bergaul dengan orang-orang positif. Mulailah menganggap positivitas sebagai bagian dari hidupmu.